Perkenalkan, nama saya Nugi. Saya adalah salah satu owner dari Trubus Makmur. Rekan saya juga ada namanya Mas Angga, salah satu teman saya yang mendirikan kelompok usaha ini. Kelompok Trubus Makmur sendiri berdiri di Dusun Klepu, Rejosari, Semen, Gunung Kidul sejak tahun 2022, tepatnya di bulan Oktober. Ya, kurang lebih kita sudah menjalani di 1 tahun ini. Program yang kita lakukan di sini adalah budidaya pembibitan tanaman hortikultura. Di situ kita menyemai dari persiapan dari media tanam sampai siap tanam. Seperti itu. Awal mula saya dan Mas Angga itu memang inisiasi kita berdua tadinya, Mas. Dari kita berdua berpikiran bahwa kita tuh hidup di lingkungan mayoritas petani ya. Maka dari itu kepengen adanya suatu usaha yang dijalankan terutama di dusun, terutama di RT kami dulu. Emang kita awalnya itu pengen ada suatu kegiatan positif bagi lingkungan kita, terutama anak muda. Terus kami di situ berpikiran kira-kira usaha apa yang bisa kita jalankan di lingkungan kita. Dari hobi Mas Angga di tanaman, dan saya juga menyukai tanaman juga, Mas. Di situ kita berpikiran bareng-bareng apa kita membuat peluang usaha apa yang bisa kita jalankan, tapi ini perputarannya cepat. Nah, kita bersharing-sharing, Mas Angga dan saya, dan kita juga bermain-main, tentunya main positif, cari relasi-relasi, Mas. Di situ kita menemukan, oh iya, kita memutuskan untuk pembibitan. Awal mula kita komunikasi dulu, terus kita bagaimana kita merekrut teman-teman, merekrut anggota yang lain, bagaimana agar teman-teman mau untuk bergabung dengan kita. Dan awal mulanya memang kita door to door, kita datang ke rumahnya teman-teman untuk mengajak, mau nggak teman-teman itu bergabung dengan kelompok kami, yaitu kelompok pembibitan. Di situ kita juga mengajak teman-teman karena kita juga awalnya nggak punya modal. Memang kita bermodalkan 0 rupiah, sedangkan suatu usaha apapun harus membutuhkan modal ya. Dari situ kita juga mengajak teman-teman untuk mengajak tambah untuk iuran juga. Dari situ ada beberapa emang teman-teman mau, karena ya alhamdulillah untuk lingkungan teman-teman saat mensupport kegiatan kita, dirasa kegiatan itu adalah kegiatan positif ya. Jadi teman-teman cukup antusias awal itu ya. Awal-awal itu kita iuran 50.000 per orang, dan ada 10 orang anggota, dan itu teman-teman berhasil dan mau. Kita awalnya pembuatan kandang greenhouse gitu ya, greenhouse, dan itu sekitar juga kurang lebih menghabiskan uang di angka 400.000. Di situ kita memulai ya dengan cari bambu, dengan membuat seperti itu sih, Mas, di awal-awal. Nah, berjalannya waktu juga kita ya tidak lepas dari peran kelompok tani yang ada di dusun maupun dari BPP. Kita juga setelah kita berdiri ini, dari kelompok tani dusun maupun BPP juga mengetahui kita, dan di situ kita ya mulai dikenal, kita juga sambil belajar seperti itu sih, Mas. Awal-awalnya seperti itu. Terus untuk perjalanan juga, ini namanya usaha, kita ketika belum punya barang, kita membuat barang. Ketika kita punya barang, bagaimana kita harus menjualnya. Di situ kita juga sambil belajar terus bagaimana kita dapat memproduksi barang dengan baik, berkualitas, dan dapat dibeli oleh masyarakat. Ketika awal-awal itu kan, setelah kita mengumpulkan beberapa anggota, kita sepakati berkumpul dulu, Mas. Kita merapatkan bahwa kita akan membentuk kelompok ini. Pada
Suatu malam kita berkumpul di tempat saya, kebetulan waktu itu berkumpul, kita membahas tentang kelompok ini. Di situ kami juga menghadirkan kepala dusun, Pak Dukuh, untuk juga sebagai pendamping kami. Di situ akhirnya juga nama itu juga muncul di situ. Trubus Makmur Milenial itu juga muncul di situ. Dan kita sepakati bahwa akhirnya terbentuklah nama Trubus Makmur Milenial itu. Untuk kendala dan banyak sekali Mas, untuk rintangan-rintangan yang kita hadapi selama kita walaupun kita itu baru 1 tahun ya Mas, tapi kita juga merasa banyak sekali, tapi itu tidak menjadikan kita menjadi putus asa. Tentunya banyak sekali awal-awal ya cemooh orang-orang atau ya banyak orang yang tidak meragukan kita di awal bahwa apa ge iso seperti itu, apa ge coba. Nah dari situ sebenarnya juga bukan menjadi untuk kita jatuh ya, tetap itu menjadi motivasi buat kita bahwa kita juga harus lebih bisa berkembang seperti itu. Untuk kemarin sih ya saya emang berbicara padanya karena saya menggambarkan posisi itu karena di saya sendiri Mas. Maksudnya kita itu hidup dengan, maksudnya orang tua kita petani, terbukti bahwa kita pun bisa sebesar ini sampai sekarang ya dari pertanian gitu. Kenapa ketika kita yang lebih berinovasi, bisa melakukan inovasi terbaru, teknologi terbaru, tidak bisa di bidang pertanian? Dan saya memikirkan juga bahwa mengedukasi teman-teman bahwa ini adalah peluang kita, bahwa justru di luar sana itu banyak teman-teman yang tidak peduli dengan pertanian, kita peduli, itu adalah peluang bagi kita. Mungkin seperti itu sih Mas untuk kemarin. Alhamdulillah selain pembibitan kita juga sudah menanam di lahan dekat kali. Itu juga sudah menanam tanaman, pertama itu adalah tanaman bawang merah. Bawang merah, sekarang cabai dan kacang panjang juga. Emang awal di situ kita berkomunikasi dengan kelompok tani dusun dan ada BP juga, ada pendampingan dari BPP. Di situ kita juga komunikasi dan akhirnya kita mendapatkan bibit di situ, dan kita juga sambil belajar juga, kita belajar menyemai sekaligus belajar menanamnya. Nah di situ kita juga alhamdulillah melaksanakan panen pertama dan alhamdulillah dikatakan berhasil. Dan itu juga alhamdulillah kemarin juga mendapatkan apresiasi dari desa Rejosari khususnya, bahwa kita dianggap di situ. Dan setelah panen bawang merah selesai, kita lanjut, kita kasih sela-selanya itu kemarin cabai rawit sih Mas. Dan alhamdulillah sekarang sudah panen. Untuk awal dari visi misi kita dari awal emang harapannya kita emang dari nol, dari biji sampai ke buah Mas. Intinya kita juga menerapkan tiga penjualan, yaitu adalah pembibitan. Jika kita adakan ke polybag, kita jual polybag juga, ataupun kita jual ke buah. Jadi kita di bisnisnya di itu sih. Pertama pembibitan, kedua di tanaman yang sudah hidup di polybag, yang ketiga buahnya. Jadi ibarat pun ketika bibit ini tidak laku, kita taruh di polybag. Kalau polybag tidak laku, kita buahkan. Seperti itu sih Mas. Tapi karena kita juga merasa tanam di lahan sudah berhasil, kita juga memproyeksikan tiga-tiganya tersebut. Seperti itu sih Mas. Dari masyarakat sendiri akhirnya, kalau dari sisi saya sendiri, mereka bisa merasakan dengan harga cabai yang murah, dengan bibit-bibit yang ada, dengan maksudnya ya terjangkau, dengan harga terjangkau dan dekat gitu Mas. Dirasa itu menjadikan juga masyarakat sekarang yang merasakan kemudahan di situ, mudah mendapatkan, tentunya dari petani langsung, tidak dulu kemarin sebelum adanya kita juga harus beli ke pasar Mas, tentunya dengan harga yang lebih tinggi daripada langsung dari petani. Mungkin seperti itu sih Mas. Untuk pesan untuk buat teman-teman, ya jangan berputus asa sih Mas. Emang
di dunia pertanian itu ibaratnya nggak bisa ditebak sih awalnya. Memang tidak seperti di pabrik yang setiap bulannya menerima, tapi justru sebaliknya kita belum tentu mendapatkan, tapi insya Allah lebih besar dan lebih berkah. Karena menurut saya juga banyak orang bahkan pensiunan tuh ingin pensiunnya itu bertani, bahwa bertani itu adalah sebenarnya pekerjaan yang didamba-dambakan banyak orang sebenarnya. Seperti itu aja sih Mas. Kira lek iki. Ya. Ya, enak kering.